Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur PWI se-Indonesia. Kini tamu telah hadir di ruang podcast PWI Sumsel yang istimewa, yaitu Pak Yahya Maya Sakti ya Pak ya. Dan beliau adalah ketua tim pemenangan daerah untuk Capres nomor 3 Ganjar dan Mahfud. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Mas Firko? Iya. Dulur Firko. Saya alhamdulillah sehat. Dan Pak Maya gimana ininya? Alhamdulillah. Makanya kita kalau menyapa, bagaimana kabarnya, kita balikan lagi. Bagaimana kabarnya lagi? Oke. Sekarang ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan untuk Capres nomor 3 Pak ya? Iya. Ya, Ganjar dan Mahfud. Kira-kira untuk di Sumatera Selatan Pak, apa yang strategi dilakukan setelah masuk masa kampanye saat ini? Ya, strateginya memang ala TPD Sumsel ya. Jadi ada ala-ala juga. Oh iya. Nah, kebetulan kemarin TPD Sumsel memberikan saran kepada Presiden bahwa Pak Presiden dan menyetujui, yaitu adalah membuat hotel haji umroh di Mekah. Karena di sini kan posisi haji sekarang naik sekali ya, 593 ya. Nah, kemudian ditanggapi oleh Pak Presiden, Pak Ganjar, mohon maaf. Pak Ganjar maksudnya ya? Pak Ganjar. Capres ya? Capres. Saya sudah jadi presiden aja. Iya. Maaf ini. Aku pikir presiden sekarang yang diomongin kan. Iya. Saking semangatnya. Iya. Nah, setelah diceritakan sama Pak Capres, itu kemudian nggak lama usulan itu menjadi pembicaraan di Universitas Muhammadiyah, dan itu sudah difinalkan bahwa Pak Ganjar akan membangun hotel haji dan umroh. Nah, jadi dijelaskan seperti itu di Mekah Pak ya? Untuk di Mekah. Jadi saya jelaskan bahwa sebenarnya bayangkan kita sehari-hari umroh seluruh Indonesia itu kurang lebih sekitar 10.000 orang. 10.000 orang itu menginap di hotel orang lain. Nah, kalau itu dibangun atau dibeli di tempat yang baik, maka 10.000 itu adalah menghasilkan penghasilan income captive market lah ya, bahwa itu akan menjadi jumlah yang besar. Itu program Pak ya? Program Ganjar kalau jadi presiden? Kalau jadi presiden. Jadi membangun hotel di Mekah. Nah, kalau kita bicara tentang jumlah, Mas Firko, 10.000 setiap hari tinggal di hotel Indonesia. Nah, tinggal di hotel Indonesia. Bayangkan penghasilannya berapa triliun setahun. Iya, betul. Tambah lagi 10.000 orang itu naik pesawat Garuda. Betul. Nggak mungkin Garuda bangkrut kan? Betul. Itu jumlahnya besar. Nah, usulan daripada TPD Sumsel bahwa kalau 10.000 orang setiap hari dilayani di Saudi Arabia, itu umat umroh kita, jamaah umroh, maka diperlukan sekitar 2.000 orang untuk bekerja. 2.000 orang itu akan menyerap tenaga kerja tentunya. Nah, kemudian TPD Sumsel mendapat keberkahan untuk membuat BLK internasional. Jadi hotel dan membuat BLK internasional itu ide dari tim pemenangan dari Sumsel. Sumsel. Oh, bukan dari nasional bukan? Bukan, dari Sumsel. Luar biasa Sumsel ini artinya. Dan itu sudah artinya disetujui, kalaupun misalnya itu kan ketika jadi presiden, misalnya tidak jadi presiden pun tetap akan dibangun kan? Begini. Gimana? Apa yang membuat susah? Uang dana haji itu 168 triliun. Ya. Jadi artinya apa? Uangnya ada. Iya. Sekarang niatnya ada nggak bangun hotel? Betul. Selama ini oleh pemerintah digunakan untuk jalan dan jembatan. Nah, tupoksi daripada dana sukuk haji ini harusnya untuk hotel haji.
Betul. Itu harusnya ya, karena luar biasa. Kalau uang 168 itu sudah digunakan oleh pemerintah, maka yang untuk membangun atau membeli hotel Haji ini tidak terlalu besar juga. Betul. Dan itu sudah di mapping Pak Eko daerah sana berkaitan dengan rencana atau jika ini Ganjar untuk program ke depan ini. Kebetulan saya pengalaman di Saudi Arabia. Iya, katanya Bapak kan pengusaha di situ Pak ya. Iya. Jadi menang banyak. Iya. Pak Yahya kan. Jadi mappingnya sudah lama di mapping. Oke, siap. Tinggal kesempatan kita untuk mengutarakan ide bagus ini untuk Pak Ganjar. Oke. Ide bagus untuk bangsa lah. Betul. Dan itu peluangnya udah di depan mata sih kan. Iya, benar. duit ada, kekuasaan ada, apalagi kan? Iya. Oke, Pak Yahya, ini terkait dengan lah itu kan sangat program itu sangat menyentuh dan sangat bermanfaat ya. Iya. Saya pikir siapapun yang akan menjadi presiden, Ganjar lah kan kita Bapak sebagai ketua timnya tentu akan membangun hotel dengan banyak sekali impactnya ya, dampak-dampaknya seperti itu ekonomi, kemudian untuk pendapatan negara ya tentu. Iya, iya. Selain di bidang itu, Bapak kelihatannya berkaitan dengan banyak hal bersentuhan dengan usaha-usaha, dunia usaha. Kira-kira program Pak Ganjar ke depan kaitan dengan bagaimana membangun ekonomi Indonesia ini seperti apa? Nah, ini hotel juga salah satu membangun ekonomi juga ya. Mungkin dengan BLK segala macam itu kan, wah sumber pendapatannya luar biasa ya. Ya, jangan lupa juga bahwa ide Pak Ganjar ini juga kan sinergi dengan DPD Sumsel. Jadi memang ide ini memang sudah dibicarakan sama Pak Ganjar. Itu memang waktu itu dengan Anggito Abimanyu sudah dibicarakan sama mereka waktu di posisi DPR, pernah di DPR ya kalau nggak salah ya. Itu sudah lama lah. Oh, memang sudah lama. Ide-ide ini memang sudah jalan seperti itu. Cuman momentum waktu ketemu di Palembang saya ceritakan dan itu gayung bersambut gitu. Oke, siap. Jadi memang nyambung dengan Pak Yahya ya, Iya. Terkait dengan gagasan untuk membangun hotel di sana, dan ini salah satu program unggulan Pak ya, kan? Iya, Untuk dari pasti. Capres ini nomor Iya. 3 ini. Pak Yahya, selain berkaitan dengan hotel, kira-kira untuk masyarakat Sumsel ketika kita menyodorkan program Pak Ganjar itu apa yang selain itu prioritasnya? Untuk warga Sumsel loh. Kalau warga Sumsel ini saya nggak bisa ngomong yang lain kecuali memang ini adalah produk saya, produknya Pak Ganjar untuk hotel Haji, karena ini multi efeknya banyak banget gitu. Betul. 2.000 orang berangkat tiap hari. Bayangkan BLK-nya lagi, belum bumbu masaknya lagi. Waduh, banyak sekali itu. Kemudian 2.000 orang ini naik haji dan umrah juga setiap ini. Nah, BLK mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat ya, karena memberangkatkan orang. Memberangkatkan orang, dan kemudian tidak hanya orang Palembang, Sumsel saja yang mau, tapi seluruh Indonesia mau ke BLK Palembang, kan? Kira-kira dari tim pemenangan daerah Pak Ganjarnya apa aja tugasnya Pak sini untuk di Sumsel ya? Tugasnya menangkan lah, jelas. Iya. Jadi menangkan, menjelaskan bahwa Pak Ganjar peduli dengan umat jamaah haji dan umroh. Peduli dia. Jadi inilah calon presiden yang peduli dengan apa umat, bahwa presiden calon presiden ini peduli dengan urusan haji. Betul. Dan ini amal jariah juga buat Pak Ganjar secara pribadi, dan ini amal jariah bangsa. Bangsa kita belum pernah terjadi loh bangun hotel, belum pernah terjadi. Nah, gagasan ini kita ambil. Betul. Jadi selain gagasan ini, tahap-tahapan untuk melakukan, Bapak kan targetnya harus menang kan, itu. Tahapan yang dilakukan untuk di Sumatera Selatan ini seperti apa? Ya, kalau tahapan kita rapat konsolidasi sama teman-teman di daerah lah ya. Dan itu kan tetap itu silent operation kan? Iya, betul. Kita panggil, kita lakukan silaturahmi di tempat-tempat tertentu ya. Kemudian kita berikan gambaran ini loh yang harus
Yang disosialisasikan Pak Yahya selain berkaitan dengan yang membangun umat tadi untuk bangun hotel di Mekah untuk mengakomodir ya. Kan kita tahu bahwa umroh tiap waktu itu luar biasa banyak. 10.000 orang, 10.000 orang per hari ya. Per hari. Iya, artinya itu memang peluang yang sangat luar biasa. Nah, selain itu Pak, kira-kira kan tidak semua orang kan yang berkaitan dengan haji umroh, tapi untuk masyarakat Sumatera Selatan yang lainnya apa lagi Pak? Ya kalau Sumatera Selatan ini kan jelas lumbung energi. Kan bagaimanapun juga Sumatera Selatan ini kan biasanya manusianya mandiri, kemudian bisa dihandalkan, dan manusianya tidak pernah ada friksi. Jadi selalu disayang sama presiden sebelumnya, selalu banyak dan selalu tampil. Kalau yang kemarin aja banyak orang-orang Sumatera bagian selatan kan? Iya betul. Artinya memang mumpuni lah. Kaitan dengan strategi untuk menang tadi, yang selain rapat, oke lah ya, bahwa apa sih yang ditugaskan dari Pak Ganjar ke Pak Yahya sebagai ketua tim? Kamu harus melakukan apa gitu? Ya. Yang jelas kalau dari arahan TPN ya, bahwa menjelaskan itu tinggal mendistribusikan gagasan kepada teman-teman yang memegang kepala kendali. Jadi karena waktu tinggal 2 bulan ya tinggal cara kerjanya secara manajerialnya seperti itu. Kita panggil ketua-ketuanya, terus kemudian ini loh perintahnya, ini loh solusinya, ini loh jalan keluarnya, ini loh barangnya. Kalau secara terstruktur organisasi untuk tim pemenangan daerah ini sampai kemana Pak? Desa atau? Iya dong, sampai dengan pertama sampai ke RT ya Pak? Ya enggak, seperti itu juga. Itu kan sudah ada juga bentukan dari relawan yang relawan maupun caleg, ya kan? Itu sudah ada semua. Nah, kalau itu mah tinggal disesuaikan saja yang sudah ada. Kalau Pak Yahya melihat apa tuh istilah itu, mungkin ada karakteristik ya Pilpres 2024 ini ketika muncul misalnya ada calon nomor 1, nomor 2 dan Pak Ganjar nomor 3 ya. Khususnya di Sumatera Selatan, kalau dulu kan mungkin Pilpres sebelumnya head to head, ada Pak Prabowo, ada Pak Jokowi misalnya. Mungkin Bapak juga punya pengalaman bisa ditarik dari belakang bahwa Pilpres tahun ini karakteristiknya ketika Bapak jadi ketua tim sukses, apa kira-kira yang jadi yang membedakannya lah seperti itu. Yang membedakan sekarang itu suasananya memang berbeda, karena memang penuh dengan tekanan ya, bahwa penuh dengan tekanan. Tekanan itu pertama sudah berbeda, sudah berpisah. Kan dulu bergabung, kan berpisah. Kemudian perpisahan itu biasanya setiap perceraian itu akan ada kesedihan. Ya, mungkin mudah-mudahan tidak mendalam ya. Iya. Ya paham. Artinya ketika sudah tidak satu lagi itu yang membedakannya ya. Iya, itu membedakan. Dulu sama kita, sekarang enggak sama kita, kan itu. Iya. Sekarang berdiri sendiri kan, Pak? Iya. Kalau dulu ada papa, kalau dulu ada mama, sekarang nggak ada, misalnya sama seperti itulah. Jadi kaitannya dengan perbedaan seperti itu, apakah ada perubahan atau mungkin Bapak sebelumnya juga tim juga ya? Tim apa? Tim sukses capres. Belum pernah. Ini, oke. Saya kebetulan memang dulu basicnya saya itu adalah ketua pemuda Sriwijaya. Nah, dulu saya sekarang saya sekjen TP Sriwijaya. Oh iya. Jadi berurut-urut lah seperti itu, dari mulai ketua pemuda sampai ketua yang tua. TP Muda, tua, Pembangunan Sriwijaya. Dulu Kak Topik pernah di situ. Oke. Makanya jadi ketua tim pemenangan daerah saat ini. Iya, kebetulan karena sebagai sekjen pandai merangkul. Iya. Mengakomodir. Nah, baik warna hitam, warna putih segala macam. Wah, itu udah. Ya, kita berteman ya, tinggal cara silaturahmi aja. Oke. Kalau bicara misalnya tantangan secara ini kan kompetisi ya, kompetisi antara 3 orang ya. Kalau kita pegang kan pasti kita kan membaca kekuatan orang lain juga, berkaitan dengan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus
kan isu-isu yang menarik kalau di Sumatera Selatan ini untuk biar orang tertarik misalnya untuk memilih capres ini apa Pak? Kan kita harus bikin isu juga dulu terkait dengan misalnya, ini anggaplah Bapak tadi ngomong persoalan misalnya harus bangun hotel di Tanah Suci karena wong Sumsel ini banyak wong religius kan, pasti. Islam. Selain itu kira-kira karena kita tahu bahwa nomor 3 ini kan kadang-kadang identik dengan wong cilik kalau bahasa Jawa itu kan. Wong cilik, apakah itu masih berlaku ketika kita menjual jargon itu atau ada jargon lainnya? Enggak, kalau jargon masih seperti yang lama. Dari wong cilik itulah. Tapi kan kita melihat karakter dari Pak Ganjar kan karakter yang berpengalaman. Kemudian karakter dari Pak Mahfud sendiri berpengalaman dan ahli. Nah, dua karakter ini kalau digabung satu, apalagi kita melihat Pak Mahfud sendiri track recordnya sangat clear ya. Iya. Jadi apalagi dalam penegakan hukum itu kan sangat clear sekali itu. Bahwa peduli dengan penegakan hukum karena di mana-mana memang perlu kepastian hukum kan kalau dalam menegakkan negara ini pemerintahan harus ada penegakan hukum. Artinya bidang hukum ini menjadi contoh ya yang dilakukan oleh capres nomor 3 ini kaitan dengan bagaimana penegakan hukum dan dicontohkan oleh cawapres tadi ya, cawapres. Iya. Oke, kita sambil minum Pak, jeda boleh? Bismillah. Oke, baik dulur-dulur PWI seluruhnya se-Indonesia yang hadir pada channel YouTube pada PWI Sumsel Official pada siang ini masih dalam suasana kampanye menuju pemilu 14 Februari 2024. Hadir di kantor PWI tim pemenangan daerah Capres nomor 3 Ganjar Mahfud. Nah, tadi saya yakin bahwa setiap kandidat dan setiap tim pemenangan yakin akan menang lah ya. Saya ingin tahu ini, mungkin publik juga ingin tahu keyakinan Pak Yahya ya sebagai ketua tim, apa yang menjadi semacam catatan lah atau indikatornya lah apa? Nah, sekarang saya jelaskan lagi berulang-ulang saya bilang. Iya. Bayangkan seorang Ganjar yang nasionalis, yang mungkin orang tidak bisa melihat, tapi dia peduli dia dengan umat, bahwa ini jamaah haji harus diperhatikan. Kalau jamaah haji tamu Allah diperhatikan, berarti akan diperhatikan juga nih Ganjar. Ganjar akan diperhatikan sama Allah, langsung niat baik segala macam, langsung diangkat. Langsung, waduh luar biasa, nggak pernah ada terjadi loh. Nah, kenapa kita nggak sambut? Berarti ini memang indikasi tadi Mas bilang, indikasinya dia akan dinaikkan derajatnya. Itu loh. Langsung langit loh, cerita langit. Nah, kayaknya Pak Yahya memang unggulan untuk program itu berkaitan dengan pembangunan hotel ya. Iya, mohon maaf ini saya 25 tahun di sana. Jadi saya harus berpikir mendalami seperti 25 tahun tinggal di Arab ya? Saya berusaha di sana 25 tahun. Jadi saya memahami sekali masalah ini sampai sedetail-detailnya. Berarti sangat siap Bapak berarti untuk bangun hotel di situ ya. Bukan hanya siap karena ini kan pemerintah yang harus betul. Ini kan G2G. Kebijakan dari pemerintah. Iya, pemerintah. Saya cuma memberikan jalan bahwa dulu ini peluangnya luar biasa. Karena mohon maaf dari 94, 93 bisa 50 juta lagi. Ya sebenarnya selama ini memang belum ada Pak ya. Memang ada kendalanya. Jadi kendalanya begini loh, Mas Lur Firko. Jadi kalau dulu kan ada subsidi. Kalau 35 juta, subsidi 35 juta. Betul. Terakhir Pak ini 93 juta sekarang Pak ya. Terakhir itu 59 plus sekian subsidi. Kalau 69 plus subsidinya sekian berarti kan 90. Berarti kan ini gimana cerita subsidinya kan? Nah, kalau subsidinya itu dimunculkan, subsidinya kan begini loh. Ini hotel sudah menghasilkan. Kita pakai sekitar 8 sampai 20 triliun. Kalau kemarin kan pemerintah menggunakan hampir banyak ya? Bukan, udah sampai gitu kan. Nah ini sekarang digunakan cuma sedikit, tupoksinya langsung. Iya betul.
Dan itu menghasilkan. Kenapa kita nggak mau ini? Betul. Langsung menghasilkan 10.000 loh. 10.000 orang langsung masuk di hotel kita, langsung menghasilkan. Dan benar-benar untuk kepentingan banyak hal dampaknya. Iya, duitnya banyak, betul itu. Siap. Pak Yahya, Sumsel kan lebih kurang berapa mata pilihnya? Sekitar 3 jutaan ya. Mata pilih 3. Ya, artinya kan untuk memilih kan dari peserta mata pilih ya seperti itu. Untuk mengklasifikasikan masyarakat Sumatera Selatan, ada yang memang ada di pinggiran seperti itu, ada yang memang kelas pendidikan yang cukup paham dengan apa yang diprogramkan oleh Pak Ganjar untuk yang digagas oleh TPD Sumsel untuk membangun hotel di Saudi ya, di Arab Saudi. Apakah ada strategi lagi yang masyarakat yang maaf misalnya yang memang ada kaitannya dengan saya memilih ini, ada money politiknya, ada yang diberi baru memilih. Nah Bapak untuk menyikapi seperti itu sebagai ketua tim seperti apa? Ya kalau saya peduli cuma sama tim saya aja. Iya. Karena yang lain saya nggak terlalu peduli. Artinya kelompok sasaran ke masyarakat Pak? Iya, masyarakat kan yang memang ada beberapa komposisi mata pilih ya. Memang yang paling kalau di kota-kota rasanya, mohon maaf, memang informasi lebih cepat. Kita menyampaikan ini sampai. Yang tidak cepat itu mungkin di ujung-ujung ya. Iya. Nah, tapi itu kan kita punya strategi lah. Langsung ke titik poin. Door to door. Door to door. Nggak ada jalan lain tuh door to door. Nah, kemudian kan seperti yang saya bilang bahwa ketua-ketuanya kita sudah panggil lah. Oke. Itu loh. Kan door to door kan menyampaikan gagasan ya. Gagasan. Kan gagasan itu yang memang harus clear. Termasuk gagasan Bapak misalnya bangun hotel di Mekah. Iya. Atau ada yang dibawa juga ke masyarakat ya? Iya, ada gagasan misalnya ada beberapa tambahan-tambahan dan manfaat lah ya. Oke. Gagasan itu banyak lah bentuknya lah ya. Oh iya, siap ya. Banyak bentuknya. Oh iya. Yang kira-kira gagasan ini bisa mempengaruhi orang untuk memilih. Ketika pemilihan presiden tanggal 14 Februari orang bisa mencoblos. Nah, kira-kira seperti itu kan targetnya kan? Iya. Oh, ya. Benar-benar itu gagasan juga seperti itu. Ya kita berusaha untuk menjelaskan sosok pemimpin baru ini. Ini loh harapannya seperti ini. Nah, beberapa kali Pak Ganjar juga berangkat ke Sumsel ya, itu on the spot. Sebelum TKD ada ya, tapi mereka sudah jalan-jalan semua. Sudah jalan itu semua. Dan itu saya mengikuti juga, makanya sebelum saya di SK-kan saya sudah ketemu. Itu sama Pak Ganjar. Menceritakan tentang ini. Oh memang sudah komunikasi ya, makanya ini datang ke pondok pesantren ini, pondok pesantren sampaikan ini Habib ini. Jadi luar biasa Pak sambutan pesantren kali ya. Nah, kebetulan saya ini kan IAIN. Saya basicnya IAIN Ciputat. Jadi rasanya tidak sulit saya menyampaikan pesan kepada teman-teman yang di pondok pesantren. Karena rata-rata mereka satu alumni sama saya. Oh iya. Kalau nggak ketemu di Ciputat, ya kalau nggak ketemu di Mekah, kalau ketemu di Jeddah. Waduh, doakan kita. Baik, Pak Yahya, saya pikir luar biasa apa yang menjadi digagas Bapak sebagai ketua tim pemenangan daerah untuk pasangan Capres nomor 3. Biasa di luar. Saya juga baru justru mendengar ada ide gagasan yang berkaitan dengan pembangunan hotel di Tanah Arab, apalagi dengan pengalaman Bapak. Terakhir mungkin ini berkaitan dengan posisi, tugas, tanggung jawab Bapak sebagai ketua tim pemenangan. Apa kira-kira saran sehingga bagaimana proses pemilihan presiden sampai pada pemilu 14 Februari 2024 ini akan tetap aman, damai, dan menghasilkan pemimpin yang memang diharapkan masyarakat. Apa Pak? Ya. Sebenarnya seperti cerita-cerita sebelumnya. Cerita-cerita sebelumnya itu bahwa katanya kita harus punya gagasan. Iya betul. Jadi harus cerdas. Cerdas. Gagasan, tapi jangan sampai pula ketika mau mengajukan gagasan itu ditutup. Tidak ada proses mengadukan gagasan satu sama yang lain. Kan tidak bisa juga. Ya, betul. Jadi gagasan ya ketemu gagasan. Kira-kira gagasan kamu benar nggak? Iya. Ini gagasan fakta bukan atau hoax atau cuman halu gitu. Jadi gagasan itu ya harus seperti itu.
Jangan ditutup. Wah, ini nggak boleh ada gagasan. Pertemuan itu nanti ditutup. Ya jadi menghalang-halangi. Tersumbat. Jadi kita tidak bisa membaca apa kecerdasan emosional orang dalam emosional calon pemimpin ini kan bisa kita lihat. Dia emosionalnya bagaimana, dia cerdasnya bagaimana, solusinya bagaimana. Oke, siap. Oke, dulur-dulur PWI se-Indonesia bersama PWI Sumsel Official dengan tamu istimewa kita itu Bung Yahya, ketua tim pemenangan pasangan capres Ganjar dan Mahfud. Terima kasih Bung Yahya, Pak Yahya, Pak Haji ya. Pak Haji. Saya nambah sedikit. Jadi Sumsel tetap kompak. Apapun yang terjadi ini tetap kompak. Oke, itu yang paling penting. Sumsel tetap kompak. Nah, sebagai ketua tim pemenangan justru Pak Yahya sudah menyampaikan gagasan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus disampaikan ke tim, kemudian ke masyarakat pemilih ya di Sumatera Selatan. Selamat untuk Pak Yahya. Semoga pemilu 2024 damai, sukses dan menghasilkan pemilu yang berkualitas. Terima kasih dulur-dulur PWI. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sukses PWI. Amin. Virko.